Tapi saat seorang ibu itu tidak memiliki coping stres yang baik atau tidak dalam keadaan psikologisnya yang baik, itu bisa rentan terkena baby blues syndrome yang berkepanjangan. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK dalam Public Interaktif. Kali ini terutama kita diajak untuk mengenali baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan. Saya bertugas bersama Bu Sinfani Rodiani, narasumber dari RSKK Kediri ya. Bu Sinfani Rodiani SPSI, MPSI, seorang psikolog ini. Selamat datang kembali di Radio Andika, Bu Fani ya. Terima kasih. Bu Fani, soal baby blues syndrome ini seperti apa sebenarnya gambarannya yang dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan? Iya, untuk ibu-ibu pasca melahirkan itu biasanya memang sering mengalami perubahan baik secara hormonal, baik secara fisik, biologis maupun fisiologis, tapi juga ada perubahan-perubahan yang dirasakan oleh ibu-ibu pasca melahirkan itu secara psikologis. Nah, ini yang biasanya masih belum banyak orang mengetahui. Biasanya ibu-ibu pasca melahirkan itu kan pasti merasa kayak merasa cemas berlebihan karena mungkin ada yang berubah dari dirinya sendiri, atau ada yang salah dengan perkembangan babynya mungkin. Terus juga perubahan-perubahan dari lingkungan sekitar, kan pasti ada perubahan yang membuat ibu-ibu itu merasa ada yang gak nyaman dari perasaannya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan baby blues syndrome. Baby blues syndrome ini sebenarnya adalah aspek psikologis yang wajar dirasakan oleh ibu pasca melahirkan, tapi jika tidak ditangani dengan baik itu akan berlanjut sampai pada kategori sedang sampai parah, dan itu akan menyebabkan adanya namanya depresi postpartum, di mana seorang ibu itu mengalami depresi pasca melahirkan. Seperti yang kita tahu ya, di media sosial kan banyak banget kayak berita-berita tentang seorang ibu yang tega menenggelamkan bayinya, membuang bayinya ke rel. Kemarin kan yang sempat rame juga, ada yang sampai ibunya tega untuk mengguyur anaknya dengan air gitu. Dengan air, terus membuang ke luar jendela. Itu sebenarnya berawal dari baby blues syndrome yang tidak ditangani dengan baik. Gitu. Tapi apakah setiap ibu yang pasca melahirkan mengalami hal itu? Kalau pasti mungkin enggak, karena kan kondisi ibu itu berbeda-beda setiap individunya. Dimana saat seorang ibu itu memiliki coping stres yang baik, itu akan bisa menangani baby blues syndrome ini dengan lebih baik. Tapi saat seorang ibu itu tidak memiliki coping stres yang baik atau tidak dalam keadaan psikologisnya yang baik, itu bisa rentan terkena baby blues syndrome yang berkepanjangan. Oke. Contohnya gitu, contoh nyata dari seorang ibu pasca melahirkan yang mengalami baby blues ini, dari raut wajahnya atau mungkin dari perilakunya yang seringkali tampak nyata itu apa misalnya, Bu Fani? Ini biasanya itu dikenali dengan gejala-gejala cemas, kayak semuanya jadi serba salah. Dia merasa gampang tersinggung juga mungkin benar, gitu ya. Secara emosinya dia jadi nggak stabil, gampang marah, sensitif, terus juga gampang menangis gitu. Kalau secara perilaku biasanya itu bisa overprotektif terhadap bayinya, atau malah cuek gitu. Iya, hipo ke babynya gitu. Kasihan yang kemudian menjadi pelampiasan sepertinya si kebanyakan pasti ya. Ke bayinya, atau jangan-jangan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu suami, bisa jadi orang tua gitu. Cuman mungkin kalau untuk
keluarga itu biasanya adalah penyebab. Oh, penyebab? Iya. Seperti apa misalnya? Karena gini, kebanyakan saat ibu melahirkan, fokus dari keluarga atau lingkungan sekitar ya, itu fokusnya ke bayi. Bayinya sehat enggak, bayinya cantik enggak, mirip siapa gitu. Kita kadang melupakan bahwa sebenarnya seorang ibu yang baru melahirkan itu juga butuh perhatian. Ya, benar juga ya. Kita jarang banget datang, misalnya untuk kita menanyakan kesehatan kita datang ibu nih gitu ya. lihat teman kita yang lagi lahiran misalnya. Pasti yang ditanyakan pertama adalah gimana bayinya, sehat enggak, laki atau perempuan gitu. Kita jarang banget untuk menanyakan kamu gimana, keadaanmu sekarang gimana, sudah pulih kah, kamu bahagia enggak menjadi seorang ibu, persalinanmu kemarin gimana, lancar atau enggak. Kita jarang banget menanyakan itu. Jadi kenapa seorang ibu itu bisa gampang merasa sedih, karena kita hanya merasakan seorang diri, apa yang kita rasakan, semua perasaan kita sendiri. yang tahu, kita cuma tahu sendiri gimana perasaan kita sendiri. Tapi kita juga dituntut untuk memberikan perhatian juga ke bayi kita. Nah, itu kenapa keluarga itu kadang menjadi pemicu utama terjadinya baby blues syndrome itu, karena kadang kita secara tidak sadar cuek, tidak memberikan perhatian ke ibunya. Oke. Jadi dari sini akhirnya kita mesti sadar nih, lebih sadar ya Bu Fani. Kalau misalnya kita mengunjungi teman yang baru melahirkan, jangan lupa lah ya nanya juga kesehatan kepada si ibu bayi itu ya, supaya dia merasa masih banyak yang memperhatikan juga ya. Iya, akhirnya ternyata yang istilahnya dalam tanda kutip jealous tidak hanya kakak dari si bayi itu ya. Iya betul. Tapi seorang ibu juga ya. Oke, baik. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama seperti ini teman-teman yang baru melahirkan mungkin ya? Atau mungkin Anda juga baru disadarkan sama Bu Fani nih hari ini ya. Kalau ada di antara anggota keluarga yang baru melahirkan, jangan lupa juga diberikan perhatian untuk mencegah yang namanya baby blues syndrome. Menarik sekali topik kita kali ini dalam Public Interaktif bersama Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK tentang baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan dengan narasumber Bu Sinfani Rodiani, SPSI MPSI, seorang psikolog dari RSKK. Sebelum kita kembali menggali banyak hal tentang baby blues syndrome ini, kita ke gatekeeper. Mas Arya di Kediri, istri baru saja melahirkan, jadi lebih sensitif, sering menangis, sering marah-marah, kadang tanpa sebab. Bahkan suka mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau memberikan ASI untuk bayinya. Sebagai suami, apa yang harus saya lakukan? Bu Titin yang ada di Pelempare kebetulan sedang hamil anak kedua. Pada saat anak pertama dulu pernah mengalami gejala baby blues syndrome meskipun tidak terlalu parah. Bagaimana mengantisipasi terjadinya baby blues pasca melahirkan nanti? Baik, silahkan Bu Fani, kita berikan tanggapan untuk dua pertanyaan tadi. Oke, untuk dukungan suami itu memang penting sekali ya buat seorang ibu yang habis melahirkan. Karena apa? Tempat berbagi kita kan hanya sama suami. Kadang kita jarang yang tinggal sama orang tua atau mertua gitu. Kalaupun ternyata kita tinggal bersama orang tua dan mertua pun pasti ada perbedaan pendapat terkait parenting. Sedangkan kalau sama suami kan lebih kita sama-sama orang tuanya si bayi nih. Berarti kan kita sama-sama memikirkan gimana parenting yang menurut kita lebih baik. Nah, sebagai seorang suami, dukungan itu nggak hanya materi aja. Kita nggak cuma kayak misalnya pulang belikan apa atau memberikan nafkah dengan baik aja. Enggak, sebenarnya dukungan suami itu lebih ke perhatian yang lebih lagi setelah si ibu melahirkan. Seperti misalnya pulang kerja, kita tanya nih seharian gimana ngurus bayinya, bayinya rewel enggak gitu, kamu capek enggak, kalau capek sini gantian biar aku aja yang ngurus. Sebenarnya ditanya gitu aja udah seneng loh. Bener. Kamu capek ya, gitu aja udah senang sebenarnya ya. Betul. Apalagi kalau dipijitin ditambah gitu ya. Terus kayak membantu pekerjaan rumah, karena kan otomatis rutinitasnya seorang ibu setelah punya bayi kan banyak yang semakin bertambah. Iya, bertambah gitu. Berbeda dengan sebelum dia melahirkan kan. Otomatis dia harus ngurusin bayinya selama 24 jam, dia harus ngasih ASI secara berkala. Belum juga harus ngurusin rumah yang berserakan, masakan juga bersih-bersih, rapi-rapi. Bener. Gitu.
Nah itu bisa kali seorang suami itu memberikan dukungan, bantuan untuk meringankan pekerjaan rumah. Jadi kayak misalnya ya walaupun sama-sama capek nih, si suami di luar kerja seharian, ya si istri kan juga capek di rumah ngurusin bayi, apalagi masih dalam keadaan recovery juga kan habis pasca melahirkan. Jadi bisa dukungan dari suami itu memberikan perhatian lebih, membantu meringankan pekerjaan rumah, terus juga membantu untuk meringankan beban. Karena biasanya seorang ibu pasca melahirkan itu, kalau menurut saya kupingnya jadi tambah besar. Kupingnya tambah besar? Iya, mendengarkan omongan dari orang lain itu dimasukin ke hati. Kayak misalnya anakmu kok belum bisa gini, padahal ini anak yang seumuran itu sudah bisa, misalnya kayak gitu. Terus juga kamu sesar ya, belum jadi ibu gitu kan, pasti banyak banget yang komentar kayak gitu. Jadi seorang suami bisalah untuk meredam. Enggak kok, kamu kasih afirmasi positif aja kayak enggak, kamu tetap jadi ibu walaupun kamu sesar. Emang sesar nggak sakit? Tetap aja sakit, namanya kan perutmu berjuang juga nyawa, itu bertaruh nyawa. Perutnya juga dibedah gitu kan, meskipun dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar karena ada efek bius, tapi kan sama aja kita juga melewati masa-masa yang bertaruh nyawa. Betul. Juga bisa jadi ada kecelakaan medis saat operasi, atau mungkin saat operasi ada ketidakstabilan dari tubuh kita kan juga bisa menghadapi kematian. Jadi sebenarnya seorang ibu yang baik melahirkan, itu sesar atau normal, itu sama tetap bertaruh seorang nyawa. Ibu gitu. Terus juga mungkin bisa meredam, yaitu tadi meredam emosi. Kayak memang secara emosi kan tidak stabil ya seorang ibu, karena mungkin bisa jadi efek dari kelelahan juga, terus efek dari eksternal yang komentar banyak negatif kayak gitu. Kita bisa memberikan kayak afirmasi positif lagi, atau kalau nggak gitu kita juga bisa ngasih ayo jalan-jalan misalnya kayak gitu, kayak recovery-nya udah baik, kita kasih dia seorang ibu ini me time lah. Selain apresiasi, me time juga reward, misalnya kayak kamu udah jadi ibu yang terbaik nih, aku kasih kamu hadiah ini, atau kamu mau jalan-jalan nggak gitu, atau kalau nggak kamu pengen melakukan aktivitasmu sendiri, misalnya hari Minggu kamu istirahat deh, ini gantian nanti yang aku yang jaga gitu. Itu bisa juga untuk meringankan gejala baby blues itu bisa semakin meningkat. Ya, perlu kerjasama antara ibu bayi dan ayahnya kalau begitu ya. Benar. Oke. Nah, untuk yang Bu Titin di Pelempare yang sedang hamil anak kedua, anak pertama sempat mengalami baby blues juga, meski tidak terlalu parah. Bagaimana mengantisipasi nanti pasca melahirkan? Yang kedua, yang paling penting selain kita berbagi dengan keluarga, maksudnya berbagi beban dengan keluarga, karena ini lebih parah ya. Kita sudah punya anak satu, apalagi kalau misalnya kakaknya masih belum besar, belum bisa ngurus dirinya sendiri, otomatis kan kita harus berbagi nih perhatiannya ke kakak dan ke si adik. Berarti kita juga harus bisa membagi waktu dan pikiran kita untuk mereka berdua. Benar. Kalau misalnya kita tinggal bersama orang tua, kita bisa meminta bantuan orang tua atau suami untuk bisa mengurus keduanya biar tidak ada kata jealous itu tadi. Benar. Karena biasanya ya itu pasti kayak adik terus yang diperhatiin, akhirnya dia ada keinginan untuk mencari perhatian, jahilin adiknya misalnya kayak gitu. Untuk mengantisipasi itu juga kita bisa berbagi peran. Saat kita harus menyusuin si adik, si kakak tetap mendapat perhatian dari anggota keluarga yang lain, kayak gitu. Itu bisa juga. Terus selain itu kita harus bisa memanage karena kita sudah pernah mengalami sebelumnya, berarti kita kan nggak boleh jatuh pada lubang yang sama. Kita harus mengenali apa sih penyebab kita mengalami baby blues sebelumnya, pada saat melahirkan anak pertama. Jadi sebisa mungkin kita menghindari penyebab-penyebab itu. Misal kalau seandainya kita dulu karena terlalu memikirkan komentar orang lain terkait melahirkan atau terkait anak kita, berarti kita harus bisa menyaring informasi dari luar atau komentar-komentar dari luar, stimulus dari luar, mana sih yang harus kita respon. Kalau kita
ini baik untuk kedepannya, oke, kita respon. Tapi kalau misalnya ini nggak baik dan nggak berkontribusi apa-apa untuk parenting kita kepada kedua anak kita, ya udah berarti kita nggak perlu ngerespon itu. Jadi menerima informasi dari luar itu perlu penyaringan. Nggak semuanya yang mereka katakan itu harus kita ambil kan? Iya. Karena benar, kita ya. punya kita nggak punya hak untuk melarang mereka berkomentar. Tapi kita bisa memberikan pembatasan mana komentar mereka yang harus kita tanggapi, mana yang nggak harus kita tanggapi. Oke. Gitu. Iya, ngomong-ngomong hari ini kenapa kita mengambil tema baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan nih, Bu Fani? Karena kebetulan besok tanggal 22 Iya, Desember, ya? Oh, iya, itu ya? kan kebetulan bertepatan dengan Hari Ibu. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada seluruh ibu di Indonesia, baik itu calon ibu atau yang sudah jadi ibu, bahwa mereka sudah menjalankan peran dengan sangat baik. Jadi kita sebagai sesama seorang ibu seharusnya memberikan dukungan, bukan malah menjatuhkan sesama. Karena kebanyakan juga yang sering berkomentar itu sesama ibu. Itu yang sering kita temuin, kayak anakku lo dulu nggak gini, misalnya kayak gitu. Jadi mulai sekarang coba kita sama-sama mengasah empati kita kepada sesama seorang ibu, bahwa semua ibu itu hebat. Semua ibu sudah menjalankan perannya dengan sangat baik, dan menjadi ibu tidak mudah. Jadi kita harus saling menguatkan sebagai sesama seorang ibu. Oke, semoga kesadaran ini betul-betul terbangun di antara para ibu, terutama para ibu-ibu yang saling sama-sama habis melahirkan, ya. Mungkin bisa berbagi hal-hal positif ya, Bu Fani, ya, yang lebih memberikan manfaat untuk perkembangan seorang bayi yang baru lahir, ya. Saya jadi pengen tahu juga, apakah kira-kira seperti tadi yang ditanyakan Bu Titin itu, apakah yang sudah melahirkan mungkin anak kedua, ketiga itu juga bisa mengalami sindrom baby blues ini, ya? Bisa juga. Karena mungkin perbedaan antara proses lahiran pertama dengan kedua itu berbeda. Jadi kan itu juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya itu gejala baby blues syndrome. Jadi selain karena tadi karena jangan-jangan anak yang pertama masih perlu perhatian yang besar juga, gitu ya. Saya pikir kan kalau sudah melahirkan kedua itu sudah punya pengalaman sebenarnya di melahirkan sebelumnya, tapi tetap bisa juga kena baby blues syndrome, ya. Oke. Kaitannya sekarang dengan ibu-ibu yang akan melahirkan, berarti misalnya sedang berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan, tuh perlu ya dikasih pengetahuan seperti ini. Iya, jadi memang edukasi itu kita tidak hanya dari dokter kandungan aja, tapi bisa juga dari tenaga kesehatan yang lain, misalnya kayak bidan, kader-kader posyandu, karena kan sekarang ibu hamil sudah dijaring di desa-desa kan sama kader-kader posyandu, itu bisa juga dikasih edukasi apa sih yang harus kita persiapkan pasca melahirkan, sebelum melahirkan apa yang harus kita siapkan secara psikologis, secara kesehatan badan juga, karena kan sebenarnya salah satu penyebabnya munculnya gejala baby blues ini juga karena minimnya pengetahuan. Betul. Saat kita tidak mempersiapkan apa-apa, proses lahiran yang penting lahir, yang penting sehat gitu kan. Jadi kita tidak tahu informasi apa sih yang harus kita cari setelah melahirkan itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu baru gitu. Meskipun ini adalah proses lahiran kedua, ketiga kan, kita tetap akan menjadi ibu baru nih, ibu baru yang baru melahirkan gitu. Otomatis adaptasinya kan berbeda juga. Saat kita tidak mendapat informasi atau edukasi dari profesional, dari tenaga profesional, atau kita hanya berbasis internet, itu akan juga menjadi penyebab gejala baby blues muncul. Karena kan kalau di internet atau di sosial media kita nggak tahu sumbernya dari mana. Bisa jadi itu hanya berbasis pengalaman yang sebenarnya sebelumnya udah ada trial error. Tapi kan nggak mungkin yang ditunjukkan adalah itu. Yang ditunjukkan nggak mungkin prosesnya, tapi pasti hasil akhirnya bahwa aku nih loh nggak dapet baby blues syndrome nih setelah
lahiran gitu. Jadi untuk meminimalisir adanya munculnya baby blues syndrome itu kita harus mencari informasi dari sumber yang akurat. Yang akurat iya, ya. Bisa dari dokter kandungan, dokter spesialis anak juga. Gimana sih caranya kita ngurus anak biar anak itu bisa tumbuh sesuai dengan perkembangannya misalnya. Kayak gitu. Kalau kita ke RSKK Bu Fani, apakah misalnya seorang ibu yang akan melahirkan itu bisa ke poli yang khusus untuk berkonsultasi soal persiapan pasca melahirkan yang baby blues ini? Kemana sebaiknya? Kalau seandainya memang kita ingin preventif lah berarti ya untuk mencegah itu, berarti selain kita konsultasi ke dokter kandungan untuk kontrol kehamilan kita sehat atau enggak, bisa langsung mendatangi polisikologi. Karena sebenarnya baby blues syndrome ini juga bisa ditakutkan, maksudnya kita cemas itu sebelum kita lahiran juga. Kayak bisa nggak ya aku lahiran ini lahirannya normal nggak ya, tidak, sesar gitu nggak ya, nanti hemoglobinku cukup nggak ya, persalinanku lancar nggak ya, anakku sehat nggak ya. Itu sebenarnya gejala kecemasan itu sudah dirasakan dari sebelum melahirkan. Jadi kalau seandainya dari ibu-ibu di sini ada yang merasakan hal serupa, bisa langsung datang ke polisikologi di RSKK untuk berkonsultasi sebelum. Atau kalau misalnya ada juga yang mendapati keluarganya, istrinya atau orang sekitarnya yang sudah terlanjur merasakan baby blues dan kita tahu gejala-gejalanya seperti yang kita sebutkan tadi, bisa langsung direkomendasikan untuk datang ke polisikologi. Oke, baik. Oke, sekarang ini kita mau tanya tapi sebentar lagi tentang seberapa bahayanya tadi ya. Kita akan tadi kan sekilas memang sama Bu Fani sudah dijelaskan bahayanya kalau baby blues syndrome itu tidak tertangani, tapi kita pengen mengulang lagi ya setelah yang berikut ini. Baik, masih bersama Bu Sinfani Rodiani, SPSI, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Kita hari ini diajak untuk mengenali baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan. Seberapa bahayanya kalau baby blues syndrome itu tidak tertangani dengan baik pada seorang ibu pasca melahirkan, Bu Fani? Ya, tadi sempat disinggung juga ya di awal. Kalau seandainya gejala baby blues ini itu kan biasanya terjadi 2 minggu sampai 1 bulan lah pasca melahirkan. Tapi kalau seandainya tidak ditangani itu akan berkepanjangan. Saat sudah melebihi 6 bulan ke atas itu sudah beralih diagnosis menjadi depresi postpartum. Dimana itu namanya adalah depresi pasca melahirkan. Seperti gejala orang depresi pada umumnya, memang kita kadang taunya cuma orang depresi itu ngurung diri gitu. Padahal sebenarnya orang yang mengalami depresi itu akan sangat membahayakan dirinya dan sekitarnya. Karena apa? Seorang yang sudah mengalami depresi itu pasti sudah ada rasa ingin bunuh diri atau bahkan sudah melakukan, entah membunuh dirinya sendiri atau membunuh bayinya. Seperti yang sering kita tahu di beberapa sosial media itu, yang seorang ibu mau membuang bayinya ke rel kereta, terus seorang ibu yang menenggelamkan bayinya di bak mandi, itu sebenarnya memang dia sudah berada dalam tahap depresi postpartum gitu. Jadi bahayanya itu ya nggak cuma di dirinya sendiri sebagai seorang ibu, tapi juga membahayakan ke bayinya juga, bahkan juga ke keluarganya. Misalnya saat dia sudah merasa depresi, kadang kan seorang yang sudah mengalami depresi itu akan menarik diri dari lingkungan kan? Iya. Bisa jadi dia udah malas ngapa-ngapain, dia di dalam kamar, dia lebih suka dengan dirinya sendiri dan sudah lupa makan, lupa minum, lupa mandi, pokoknya untuk aktivitas sehari-hari sudah nggak ada minat melakukan itu gitu. Saat kadang kita tidak menyadari bahwa seorang itu mengalami depresi, kita memaksa kayak, kamu kenapa sih kok nggak mau keluar? Bayimu itu loh, coba ini urusin bayimu. Misalnya, hanya kamu dimarahin makan, gitu ya. Nah akhirnya dia kan emosinya jadi nggak stabil, karena menganggap kamu nggak ngerti sebagai aku, kamu nggak ngerti perasaanku itu gimana. Nah itu akan bisa memunculkan perilaku agresif. Itu yang paling membahayakan. Jadi
seorang yang sudah mengalami depresi itu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga orang di sekitarnya gitu. Jadi bayinya dan orang yang ada di sekitarnya ya perlu ditangani dengan segera ya. Oke, baik. Kita ke gatekeeper dulu. Mbak Hana di Nganjuk mendengarkan terkait baby blues syndrome, bahwa baby blues syndrome ini berlangsung selama 14 hari atau kurang lebih selama 2 minggu setelah melahirkan. Pertanyaannya, apakah setelah 14 hari sudah tidak ada kemungkinan terjadi baby blues syndrome? Dan apakah baby blues syndrome ini dipengaruhi umur dan juga proses persalinan, misalkan normal ataupun seksio sesar? Oke, baik. Oke, kita berikan waktu lagi kepada Bu Fani, psikolog dari RSKK ini, untuk memberikan tanggapan pertanyaan Mbak Hana di Nganjuk. Silahkan Bu Fani. Iya, untuk 14 hari atau 2 minggu pasca melahirkan itu biasanya adalah proses waktu untuk adaptasi seorang ibu yang beralih fungsi menjadi seorang istri yang beralih fungsi menjadi ibu gitu kan, karena dia sudah baru melahirkan seorang anak gitu. Biasanya adaptasi itu yang membuat ada gejala-gejala baby blues itu muncul. Makanya kenapa kita harus mengenali gejala-gejala baby blues itu apa saja sih, dan cara menanganinya gimana biar kita bisa menyelesaikan atau tidak membuat baby blues ini itu semakin parah benar. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa setelah 14 hari ini dia selesai atau tidak. Karena itu tergantung gimana kita mengelola dan menangani gejala-gejala yang muncul itu seperti apa. Bisa jadi kan gejala baby blues banyak. Bisa jadi gejala 1 terselesaikan tapi gejala 2 tidak. Gejala 1, 2 terselesaikan, gejala 3 tidak. Makanya kenapa di sini kita perlu tahu gejala apa saja sih yang bisa muncul pada seorang ibu yang baby blues dan gimana cara menanganinya biar proses adaptasinya selama 2 minggu ini benar-benar kita mengenali baby blues ini muncul nggak pada ibu ini. Kalau seandainya muncul ya berarti kita harus bisa menangani itu. Kalau untuk setelah 2 minggu ternyata itu tidak tuntas, maksudnya masih ada gejala itu, berarti kita butuh ada bantuan dari seorang psikolog, konselingnya untuk bisa menyelesaikan gimana caranya baby blues ini turun gejalanya. Dan bisa datang ke RSKK nanti ya untuk konsultasi di Polipsikologi ya. Benar. Nah itu tadi yang pertanyaannya apakah baby blues syndrome ini dipengaruhi umur dan juga proses persalinan? Ada yang normal, ada yang seksio gitu. Itu juga menjadi salah satu penyebab. Karena usia itu meskipun ini tidak bisa menjadi penyebab tunggal ya, tapi juga ini bisa mempengaruhi kematangan mungkin. Iya benar. Saat kita melahirkan pada usia yang masih dini atau pada usia rentan 20 tahun ke bawah sama 35 tahun ke atas kan biasanya. Itu kan mempengaruhi proses persalinannya juga. Persalinan yang kita lakukan itu lancar, enggak ada hambatan, enggak rasa sakit yang dirasakan juga. Terus ada indikasi-indikasi melahirkan yang kurang baik atau enggak gitu. Itu juga bisa memunculkan gejala baby blues pasca melahirkan, karena saat usia ini kita kurang matang, otomatis kan secara informasi kadang kita juga kurang tahu juga edukasinya. Karena anak usia di bawah itu biasanya hanya tahu informasi-informasi yang kulitnya aja. Benar, kita tidak menggali secara lebih dalam lagi. Itu yang bisa menyebabkan gejala baby blues syndrome itu muncul. Sedangkan kalau udah usia rentan biasanya dipengaruhi oleh kecemasan yang membuat dia adanya stigma bahwa seorang yang udah usia rentan itu kehamilannya bermasalah, bahaya. Terus pasca melahirkannya dia kan sudah berada dalam usia yang bisa dibilang sudah bukan usia yang aktif lagi. Akhirnya dia mungkin ya ada kesulitan juga untuk memberikan penanganan pada bayinya dengan baik misalnya. Itu juga bisa memunculkan adanya gejala baby blues syndrome. Terus untuk proses persalinan itu juga bisa mempengaruhi. Karena yang pertama rasa sakitnya kan berbeda ya antara normal dan sesar, meskipun sama-sama sakit gitu.
Terus selain itu stigma di masyarakat itu tadi yang sebelumnya pernah kita singgung tadi waktu di awal. Jadi kalau ibu sejati itu yang melahirkan normal secara normal, ya. Sedangkan yang sesar udah tahu-tahu udah keluar gitu bayinya. Padahal sebenarnya enggak. Secara recovery aja kan sudah berbeda. Iya, lebih cepat yang lebih normal. Lebih cepat yang normal kan. Orang seorang ibu yang melahirkan normal biasanya kan 2 minggu sudah bisa beraktivitas dengan lebih baik dibandingkan seorang ibu yang sesar karena mungkin takut jahitannya lepas atau apa. Terus secara nyeri dan lain sebagainya mungkin ada yang tahapannya lebih lama karena kan itu juga tergantung dengan kekuatan imunitas ibu sendiri. Nah itu juga bisa menyebabkan adanya munculnya gejala baby blues syndrome karena secara nggak langsung kadang kita juga membandingkan. Misalnya nih ada satu orang yang rumahnya berdekatan, dia juga sama-sama melahirkan dengan rentan waktu yang berdekatan. Kadang dia yang kok yang itu sudah bisa jalan normal, aku belum, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa membuat kecemasan, apa ada yang salah ya dengan proses lahiranku, apa ada yang salah dengan operasinya atau apa. Akhirnya pikirannya kan menjadi apa ya? Jadi cemas itu tadi ya, cemas akhirnya, berlebihan. Betul. Pikirannya jadi nggak bisa terkontrol, akhirnya emosinya nggak stabil, muncullah gejala baby blues syndrome. Oke, jadi sangat perlu dukungan dari orang-orang di sekitar kita untuk bisa mencegah yang kelanjutan baby blues yang berkelanjutan ya di seorang ibu yang pasca melahirkan. Oke, nanti kita ingatkan lagi ya Bu Fani kepada teman-teman, baik untuk ibunya sendiri atau juga untuk orang-orang di sekitar kita ya, bagaimana mencegah supaya baby blues syndrome ini tidak terlalu mengganggu seorang ibu yang pasca melahirkan. Karena bahaya-bahayanya tadi kita sudah sempat singgung juga ya. Baik itu pada diri sendiri, pada si ibu bayi atau juga kepada bayinya itu sendiri. Baik. Oke, di ujung publik interaktif bersama RSKK, bersama psikolog dari RSKK Bu Sinfani Rodiani SPSI MPSI ini ya, tentang baby blues syndrome pada ibu pasca melahirkan. Bu Fani, ternyata ada Pak Ahmad di Pare Kediri yang pengen nanya ini, apakah baby blues itu hanya terjadi pada seorang ibu saja atau bisa juga terjadi pada ayah? Dan apakah baby blues bisa disebabkan karena pernah punya riwayat keguguran? Jadi istri Pak Ahmad ini sekarang sedang hamil 5 bulan, hamil anak pertama. Di sisi lain ibu Pak Ahmad ini juga sedang mengalami sakit stroke dan butuh perhatian ekstra karena kebetulan Pak Ahmad anak tunggal. Nah, dalam posisi seperti ini sebagai suami dan anak, mana yang harus diutamakan? Bagaimana Bu Fani? Oke. Baby blues sebenarnya tidak hanya terjadi pada seorang ibu aja, karena yang mengalami adaptasi perubahan kan pasti dari seorang ayahnya juga gitu. Dia akan mendapatkan double job di mana dia harus bekerja juga, dia harus menjadi seorang ayah karena peran ayah untuk pertumbuhan anak kan juga sangat penting ya sebagai seorang tua gitu. Akhirnya adaptasi yang tidak bisa dikelola dengan baik itu juga bisa menyebabkan baby blues pada seorang ayah. Bisa juga ya. Karena kecemasan kan bisa menyerang siapa saja sebenarnya. Gitu. Jadi untuk adaptasi seorang ayah dan mekanisme coping juga menyebabkan adanya kecemasan pada seorang ayah itu gitu. Jadi untuk menghindari itu tadi, kita juga sebagai seorang ayah dan calon ayah, kita juga harus bisa menyiapkan proses lahiran yang akan dialami istrinya itu pasca melahirkan harus seperti apa, peran seperti apa yang harus kita lakukan nanti, terus seperti apa persiapan apa yang harus kita tata pasca istri melahirkan itu tadi, karena yaitu kita tidak hanya akan mengalami perubahan pada perannya saja, tapi kita juga akan menghadapi perubahan-perubahan dari istrinya. Bisa jadi dari segi biologisnya, emosinya juga. Karena tadi kan banyak juga suami-suami yang ngeluhkan istrinya habis melahirkan emosinya jadi nggak stabil, sering marah-marah. Nah itu kan juga bisa memicu adanya emosi tidak stabil juga
pada sang ayah ya. Gitu. Jadi itu kita harus bisa menyiapkan mekanisme coping stres yang baik itu seperti apa untuk menghadapi ibu pasca melahirkan itu tadi gitu. Apalagi kan anak tunggal juga tadi harus kan, merawat ibunya merawat ibunya dalam keadaan sakit juga merawat istrinya yang lagi recovery itu juga harus merawat anaknya juga yang baru melahirkan. Nah, itu yang harus kita pikirkan dari sebelum si istri melahirkan karena ini masih hamil ya. Iya, masih hamil. Jadi perannya dia sebagai seorang anak, perannya dia sebagai seorang suami, dan perannya dia sebagai seorang ayah, juga perannya dia sebagai seorang pekerja. Karena kan dia juga harus bekerja, memanage emosi di tempat kerja juga. Karena kalau emosi itu kan biasanya kita lupa kita lagi ada di mana nih. Yang namanya emosi kita kalau nggak bisa mengontrol dengan baik, otomatis kita akan kebawa. Kesenggol dikit di tempat kerja, emosi langsung muncak. Kesenggol di rumah, apalagi kayak misalnya kerjaan di rumah, kerjaan di kantor dibawa ke rumah, otomatis dia tambah banyak lagi nih bebannya. Dia harus menyelesaikan pekerjaan lemburannya yang dibawa ke rumah, dia harus menjaga ibunya, dia harus merawat istrinya, dia juga harus merawat anaknya. Nah, itu yang harus di manage dari sekarang. Misalnya waktunya, terus perannya seperti apa, kedepannya akan kita butuh bantuan orang lain kah atau enggak, itu juga harus dipikirkan. Kalau misalnya kita butuh ada bantuan orang lain, yang paling tepat bantuan siapa misalnya seperti itu gitu. Baik. Karena kan itu keempat-empatnya nggak bisa ditinggalkan karena dia ada tanggung jawab di keempatnya ini gitu. Jadi ya mungkin sekarang bisa mulai dipikirkan kira-kira langkah yang terbaik ke depannya itu seperti apa. Dan jangan dipendam sendiri mungkin ya. Tetap butuh bantuan validasi dari orang terdekat misalnya, atau kalau nggak gitu, kalau memang sudah mentok perasaan cemasnya udah nggak bisa dikontrol, ya bisa juga untuk konsultasi ya. Benar. Karena ke RSKK ya. Karena takutnya kalau seandainya kita masih bisa ke-handle gitu. Padahal sebenarnya kita udah nggak bisa nge-handle nih. Cuman sebagai orang awam menganggap kita konsultasi ke seorang psikolog atau psikiater itu kita adalah orang gila, yang gangguan jiwa. Iya benar, orang gangguan jiwa. Padahal ya. Nggak semuanya, karena kita butuh konsultasi itu sebagai orang yang sehat ya, untuk pribadi kita lebih sehat lagi gitu loh. Betul. Untuk mental kita bisa terjaga lebih baik lagi biar kita tidak terpapar gangguan mental gitu. Betul. Sebenarnya. Termasuk ini tadi ya, untuk seorang ibu yang mau melahirkan dipersiapkan supaya tidak kena baby blues syndrome pasca melahirkan, konsultasi ke polipsikologi RSKK. Bisa langsung itu harus melalui rujukan atau bisa langsung? Enggak, karena posisinya untuk polipsikologi ini kan kita tidak tercover BPJS. Jadi kita poli umum. Bisa langsung datang ke rumah sakit, ke loket pendaftaran, nanti langsung diarahkan ke poli gitu. Baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa bertemu dengan Bu Sinfani Rodiani, SPSI, MPSI, psikolog dari RSKK. Iya. Ada apresiasi yang disampaikan oleh netizen ini, ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Untuk ibu muda dan ibu yang senior dari Bu Kusmini. Dari Mbak Bu Elsa Bilkis juga katanya mantap. Baik. Oke, terima kasih Bu Fani. Kita sudah dapat banyak pengetahuan dan juga menyadarkan kita perlunya untuk mendukung seorang ibu yang pasca melahirkan supaya tidak semakin parah baby blues syndrome-nya ya. Sampai ketemu lagi nanti dalam talkshow berikutnya bersama teman-teman SKK. Oke, baik. Ya, semoga bermanfaat teman-teman apa yang sudah kita sampaikan dalam public interaktif hari ini bersama RSKK.